Merry Christmas. Ya, oke. Sip. Thank you Kak Widya. Haleluya. Bentar ya. Siap ya. Haleluya. Shalom saudara-saudari, Shalom. teman-teman, tante, om, Kak Widya, Via. Shalom. Gimana kabarnya, baik? Saya percaya mau wajahnya bersinar ya semuanya ya, penuh harapan. Haleluya. Shalom juga buat saudara-saudari yang ada di rumah yang live streaming hari
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Sore hari ini kalau udah Miss Anju yang pimpin pujian, luar biasa ya. Karena memang Tuhan pakai di bidang itu, dan sungguh luar biasa sore hari ini ketika hadirat Tuhan bisa kita bukan sekedar rasa, tapi dia tinggal di dalam hidup kita. Sore hari ini saya akan berbicara tentang kekuatan Injil yang kita percaya. Karena ada begitu banyak kitab di dalam dunia ini, dan kita tidak punya hak untuk mengatakan bahwa kita paling benar atau mereka salah. Saya sudah selalu bilang bahwa kekristenan yang benar adalah kekristenan yang tidak pernah menjelekkan agama atau kepercayaan siapapun. Karena saya bilang bahwa kita hanyalah ranting. Yesus katakan Bapa adalah pengusaha, Yesus adalah pokok, dan kita adalah ranting. Kalau sesama ranting saling menjelekkan, hebatnya di mana? Namanya ranting. Ranting A dan ranting si B sama-sama ranting. Tinggal tergantung, mungkin karena si ranting A buahnya banyak, atau ranting B nggak berbuah, nggak ada urusan. Sesama ranting tidak boleh saling menjelekkan. Haleluya. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ke-17, kita baca ayat ini. Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Injil itu kekuatan Allah. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Paulus mempunyai sebuah keyakinan yang kokoh tentang Injil. Dan Paulus adalah manusia yang sama dengan kita. Dia punya kekurangan. Bahkan orang-orang dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan, mereka adalah manusia yang ada kelebihan tapi juga ada kekurangan. Musa adalah seorang diurapi Tuhan, tapi dia pernah melakukan pelanggaran sehingga dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Daud adalah orang diurapi Tuhan, tapi dia juga melakukan kesalahan. Saul orang yang dipilih juga oleh Tuhan, dia melakukan kesalahan. Posisi yang sama yang harus kita sadarkan dalam hidup ini, bahwa ketika kita sama di mata Tuhan, maka saya harus katakan bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk gagal di dunia ini. Tuhan tidak mentakdirkan kita untuk kacau balau di dunia ini. Tapi Tuhan menjanjikan bagi kita anak-anaknya bahwa kita di dalam dunia ini hidup dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Dan damai sejahtera yang dari Tuhan sudah ada dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau Paulus punya keyakinan yang kokoh tentang Injil, kita punya keyakinan yang kokoh tentang Injil adalah kekuatan Allah, maka apa yang kita takutkan dalam dunia ini? Haleluya. Ketika saya percaya bahwa Injil yang saya percaya itu adalah kekuatan Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidup saya, bukan saya tidak ada ketakutan, tapi ketakutan saya sudah dipakukan di kayu salib. Ketakutan saya sudah dipakukan di kayu salib karena ketakutan saya sudah dipikul oleh Yesus Kristus. Haleluya. Keyakinan yang kokoh tentang Injil adalah kekuatan Allah. Yang jadi persoalannya, bagaimana kita mengaplikasikan tentang Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena realita hidup yang kita jalani,
yang tidak percaya kepada Yesus hidupnya lebih enak. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, mereka jauh lebih hebat. Kita yang rajin ke gereja, kita yang rajin melayani, kenapa kita masih ditipu orang? Ini jadi sebuah realita yang tidak bisa kita hindari. Bahkan kenapa saya tidak percaya Yesus, kenapa saya tidak sembuh, kenapa saya tidak mendapatkan pasangan yang sesuai, kenapa saya tidak mendapat pekerjaan yang sesuai. Ini muncul dalam hidup kita. Sehingga akan muncul upaya-upaya demi upaya untuk mencapai semua itu. Dan saya melihat dari sudut pandang kasih karunia Tuhan dan dari sudut pandang kita dalam manusia baru, bahwa itu tidak akan menjadi persoalan utama kalau kita sadar bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan Dia sudah menebus semua kutuk dosa kita, dan Dia menjadikan kita menikmati kasih karunia dan damai sejahtera di bumi ini. Sebab di dalam Injil, di dalamnya nyata, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman. Sesuai dengan tema NCC 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya. Karena hidup kalau sering melihat, maka kita akan takut di dalam dunia ini. Kalau hidup sering melihat, maka kita akan kecewa. Kalau hidup sering melihat, maka kita mudah putus asa, kita mudah menyerah. Karena apa? Ketika kita melihat keadaan kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, maka muncullah sebuah kegagalan demi kegagalan yang dihasilkan dari pola pikir, waduh saya nggak bisa, waduh saya nggak bisa. Lihat keadaan, waduh saya nggak mampu. Lihat keadaan, waduh nggak mungkin. Tapi ketika kita sadar kita adalah manusia baru, hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami bukan karena percaya. Maka saya katakan, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan kita, Tuhan bisa mengadakan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin di mata Tuhan. Dari iman bertolak kepada iman. Disinilah kita mengaplikasikan apa yang menjadi kepercayaan kita selama ini. Saya katakan, kalau kita jadi orang Kristen yang hanya terus diajarin supaya mari setia ke gereja, mari setia berkorban, mari setia begini. Saya selalu katakan saudara-saudara, anak kita password HP kita atau PIN HP kita nggak perlu diajarin setiap hari. Kalau dia udah lihat sekali kita misalnya pola L atau apa, dia udah tahu, nggak perlu diajarkan, dia udah tahu. Jadi kekristenan itu kalau kita hanya sandar pada pengajaran yang wah kita percaya dan sebagainya, iya kita hanya menikmati, ya sudah, sama dengan orang nggak kenal Tuhan. Disinilah fungsinya kita mau menerobos batas-batas kemustahilan. Hal-hal yang nggak mungkin itu jadi mungkin karena Tuhan, bukan karena kita. Sehingga pencapaian di dalam dunia ini, saudara-saudara, ketika kita mencapai sesuatu dan kita merasa bangga, ya wajar kita merasa bangga. Tetapi ketika kita sadar bahwa itu karena kasih karunia Tuhan, maka tidak ada kebanggaan dalam hidup ini dalam hal pencapaian apapun, karena semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi keyakinan yang kokoh tentang Injil itu harus menyadarkan kita untuk apa? Menikmati setiap janji Tuhan bagi kita ketika kita di dunia ini. Harus berani melangkah, saudara-saudara, harus berani melangkah dalam apapun yang ada dalam dunia ini, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Karena kalau Injil adalah kekuatan Allah, firman Tuhan yang kita percaya, mungkin ada di saudara sekolah minggu sudah percaya Tuhan, ada yang baru. Saya mau katakan bahwa itu sama di mata Tuhan. Karena firman Tuhan tadi pagi di dalam perumpamaan dalam Injil Matius, ada orang yang diajak kerja mungkin jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, itu tetap upahnya sama. Jadi bukan sebuah kebanggaan bahwa oh kita dari kecil sudah Kristen, enggak.
Dan kita yang baru percaya atau tidak, saya bilang itu semua masuk dalam rancangan Tuhan, saudara-saudara. Rancangan Tuhan selalu indah dalam hidup kita, selalu indah. Tapi kita yang sering membuatnya tidak menjadi indah. Karena rancangan Tuhan sering kalah dengan rancangan kita manusia. Luar biasa saudara-saudara, bahwa di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi bukti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hidup oleh iman. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa dari iman orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita tanamkan pada sore hari ini bahwa orang benar, orang percaya kita dibenarkan karena Yesus, bukan karena kita, hidup oleh iman. Jadi apa saudara-saudara, kehidupan kita hari demi hari, kegagalan, keberhasilan kita itu bukan menjadi sebuah ukuran. Kalau kita berhasil kita bangga, kita sombong. Kalau kita gagal kemudian kita menyerah, tidak. Mau kita berhasil, mau kita gagal, ingatlah hidup kita ada pada Yesus Kristus. Galatia 2:20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kalau Kristus yang ada di dalam kita, saudara-saudara, tidak perlu diajarin lagi kita jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa, berbuat baiklah. Cetakan orang benar yang ada dalam Kristus, tidak disuruh berbuat jahat. Dia tidak usah dilarang berbuat jahat, dia tidak akan berbuat jahat. Tidak disuruh berbuat baik, dia akan berbuat baik. Karena apa? Yesus yang ada dalam hidup kita. Banyak orang berpikir ketika kita berbuat baik maka Tuhan akan senang dengan kita. Bukan saya bilang itu salah, tapi saya katakan kita berbuat baik bukan supaya Tuhan senang. Saya katakan bahwa kenapa kita berbuat baik? Karena Tuhan sudah senang sama kita lebih dulu. Bukan supaya, itulah perbedaan kekristenan. Apa yang kita lakukan bukan supaya, tetapi karena Tuhan sudah melakukan. Kenapa saya ada di tempat ini? Kenapa saya melayani? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani saya, maka saya ada di tempat ini. Saya di tempat ini bukan supaya saya berkenan di hadapan Tuhan, bukan. Karena kita jadi benar itu karena Tuhan. Kita dibenarkan karena Tuhan. Kita jadi berkenan itu karena Tuhan yang melakukannya, bukan karena kita yang melakukannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sore hari ini kita mau punya keyakinan yang kokoh tentang Injil. Karena Injil yang Yesus beritakan itu adalah kabar baik. Jadi kalau dari gereja atau dari manapun kita mendengar kabar yang tidak baik, itu bukan dari Injil. Injil dia hanya memproduksi kabar baik. Dan kabar baik yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Setiap hari kita bangun pagi, saya selalu katakan tidak usah kita cari damai sejahtera di luar, tidak usah. Karena damai sejahtera dan sukacita itu diwariskan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dalam Injil Yohanes. Dan tidak sama seperti yang dunia berikan. Kalau kita mendapat warisan dari orang tua, barang yang berharga, maka saya pastikan warisan itu ada di dalam rumah kita, bukan ada di luar rumah. Ada di dalam kamar kita. Ada dalam loker penyimpanan, ada barang berharga. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu berharga bagi kita, maka itu ada dalam hati kita. Jadi setiap pagi bukan minta damai sejahtera dari Tuhan, tapi sadari bahwa Tuhan sudah pilih dalam hidup kita, sehingga dari dalam ini maka Dia yang akan keluar. Damai sejahtera yang di dalam hati kita ini, saya bilang Roh Kudus itu, Roh Allah itu, Dia ada dalam hidup kita. Ada dalam hidup kita. Karena kalau roh itu diambil, mati kita. Mati. Hidup ini karena roh. Hidup ini digerakkan oleh roh. Waktu penciptaan dari tanah, maka Tuhan hembuskan roh. Itu ada dalam hidup kita. Dan iman, daging tidak dapat memproduksi roh. Daging hanya bisa memproduksi daging. Roh menghasilkan roh, daging menghasilkan daging. Otomatis saya mau katakan berarti iman yang berdalam dimensi roh itu dihasilkan oleh roh Tuhan dalam hidup kita.
Dan ketika kita sadar roh Tuhan yang menghasilkan iman itu, maka kebanggaan kita bukan pada diri kita ini, tapi kebanggaan kita kepada Yesus Kristus. Sehingga ada orang berkata, hati-hati melayani Tuhan, hati-hati jadi orang Kristen, nanti kalau kita salah Tuhan hukum. Saya bukan bilang itu salah, tapi saya bilang Tuhan tidak menghukum saya kalau saya bersalah, bukan karena saya baik. Tuhan tidak menghukum kita kalau kita salah, bukan karena kita baik. Tuhan tidak menghukum kita, Bapa di surga tidak menghukum kita. Sekali lagi saya katakan, karena darah Yesus yang begitu berharga sudah dicurahkan di kayu salib. Waktu bangsa Israel ada di Mesir, mereka mau keluar. Kemudian Tuhan bilang kepada Musa dan Harun, bikinlah di setiap ambang pintu rumah dikasih tanda darah. Setiap rumah yang ada tanda darah itu malaikat maut akan lewat dan tidak akan masuk ke rumah itu, dan tidak membunuh anak sulung. Ada di kitab Keluaran. Kurang lebih 2 atau 3 juta bangsa Israel yang ada di perbudakan selama ratusan tahun, 400-an tahun. Apakah hidup mereka baik-baik semua? Budak, saudara-saudara. Mereka udah bekerja sama dengan bangsa Mesir. Tapi ketika ada darah di rumahnya, di ambang pintu rumahnya, tidak ada kematian satupun di rumah bangsa Israel. Semua lewat. Rumah orang Mesir atau bangsa Israel yang tidak ada tanda darah, mati anak sulungnya. Jadi Tuhan tidak menghukum bangsa Israel bukan karena mereka baik. Mereka, saya bilang kelakuan mereka itu benar-benar nggak baik. Waktu ada di Mesir, Tuhan tidak menghukum mereka karena ada darah. Tuhan melihat darah, Bapa di surga melihat darah. Nah, ketika kita berbuat salah dan Tuhan tidak menghukum, saya selalu katakan bukan karena saya yang sudah melayani Tuhan, bukan karena saya yang sudah performa dengan Tuhan. Saya katakan clear bahwa Tuhan tidak menghukum saya karena darah Yesus yang sudah ditumpahkan di kayu salib, dan itu berharga. Kita jadi berharga karena darah Yesus. Kita jadi berharga karena darah Yesus, bukan karena darah dan daging. 1 Korintus 15 ayat 50 katakan, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena ketika kita mati, ini jadi tanah. Jadi tanah, agama apapun tetap ketika kita mati, mau dibakar, mau tetap jadi tanah. Dan dari tanah itu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang bisa masuk dalam kerajaan surga itu hanya roh, hanya benih ilahi yang bisa masuk surga. Karena tubuh dan darah ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang mau kita takutkan dalam hidup ini kalau kita salah? Kita tidak bercita-cita untuk salah, kita tidak bercita-cita untuk menyakiti orang lain. Tapi saya katakan, melangkahlah, pandang saja Yesus, jangan pandang salah orang lain. Amin. Pandang saja Yesus, jangan memandang salah orang lain. Karena hidup kita sering tidak berkembang, bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tapi hidup kita sering mentok karena cara pandang kita terhadap orang lain. Haleluya. Injil adalah kekuatan Allah, dan orang benar hidup oleh iman. Dan sore hari ini saya mau katakan, firman Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi itu dapat memindahkan gunung yang besar. Iman dalam hidup kita yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus, oleh benih ilahi, itu dapat mencipta sesuatu yang besar. Semua kita di sini, saya dan Bapak Ibu dan semua kita di sini punya gunung yang besar, punya persoalan hidup yang luar biasa. Tapi saya selalu katakan, kenapa kita tidak takut? Kenapa kita tidak khawatir? Karena Yesus yang bersama dengan kita. Dan itu harus teraplikasi, saudara-saudara, harus termanifestasi. Hari demi hari kita melangkah dari mujizat satu kepada mujizat yang lain. Karena kalau melihat dengan mata mustahil. Melihat dengan mata itu mustahil. Tapi kalau kita melihat dengan hati, percaya, apa yang mustahil bisa menjadi mungkin karena Tuhan yang melakukannya untuk kita. Jadi tidak ada yang harus kita takutkan dalam hidup ini.
Injil atau firman Tuhan adalah kekuatan. Kalau ini ada kekuatan, maka setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita ada jawabannya dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini kita yang ada di ruang ini atau yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini, mari kita mau katakan dalam hidup kita bahwa hal-hal baru boleh terjadi dalam hidup kita. Mujizat-mujizat yang baru boleh terjadi dalam hidup kita. Karena itu warisan Tuhan buat kita. Saya katakan itu warisan Tuhan. Jangan diperbudak oleh iblis bahwa kita tidak dapat apa-apa dalam dunia ini. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang diberkati dalam segala hal. Diberkati dalam segala hal. Amin. Diberkati dalam segala hal. Karena dengan berkat yang ada pada kita, itu bisa kita memberkati orang lain. Kita sehat, kita bisa membantu orang lain. Kita punya keahlian, kita bisa membantu orang lain. Kita punya uang yang lebih, kita bisa membantu orang lain. Dan kalau orang lain senang dengan kehidupan kita, Tuhan juga senang dengan kehidupan kita. Nggak usah takut kalau kita gagal. Saya katakan nggak usah takut. Apapun yang ada depan kita, tidak usah takut. Melangkah saja. Percaya. Saya katakan percaya, karena hidup kita bukan sekedar melihat, tapi hidup kita percaya. Sesuatu yang sudah tidak mampu yang saya lihat, maka saya akan percaya. Kalau bicara kesaksian di sini, ya luar biasa apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Yang tidak mungkin secara mata saya bisa melihat, tidak mungkin, tidak ada hitungannya. Tapi karena percaya, Tuhan melakukannya menjadi mungkin. Dan doa saya juga bagi semua kita yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah atau di jalan menyaksikan. Karena Tuhan, Dia dalam hidupannya hanya ada kebaikan. Kalau dalam orang percaya Tuhan itu ada kejahatan, saya bilang saya tidak mau tahu itu. Yang saya tahu Tuhan yang saya sembah dalam pribadinya hanya ada hal-hal yang baik. Sehingga kalau hanya ada hal-hal yang baik, firman Tuhan mengilustrasikan bahwa seperti Bapa sayang kepada anaknya, begitupun dengan Tuhan sayang kepada kita. Kemarahan saya kepada anak saya, walaupun saya marah, tapi kemarahan saya itu saya harus katakan itu penuh dengan kasih sayang. Walaupun saya seringkali marah sama anak saya, tidak ada niat dalam hati saya sedikit pun atau dalam pikiran saya untuk merusak masa depan anak saya. Sekalipun orang bilang dia aktif lah, nakal dan sebagainya, yang ada dalam pikiran saya hanya mau lihat anak-anak saya berhasil. Sama dengan Bapak Ibu, tidak pernah ada niat dalam hati kita untuk merusak masa depan anak kita. Dan sama dengan Tuhan, Dia mau melihat kita di dunia ini menikmati kasih karunia-Nya. Dia tidak mau kita melihat di dunia ini kita menderita. Karena penderitaan yang kita alami belum tentu proses Tuhan. Ada banyak penderitaan yang kita alami itu karena ulah kita sendiri. Jadi ketika kita sadar bahwa Tuhan, bagaimana kita seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian juga Tuhan mengasihi orang-orang yang dikasihinya. Dan ini hanya bisa dihasilkan dengan percaya, bukan melihat. Karena melihat tidak terjadi apa-apa. Tapi percaya. Percaya dan terus percaya. Hidup karena percaya. Karena orang benar hidup oleh iman. Dan dari iman memimpin kepada iman. Sehingga kita akan melihat hal-hal ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, amin, namun tanganmu selalu menolong.
sepanjang hidupku, hidup selamanya ku kan melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Allahku yang setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, firman Tuhan datang dalam hidup kita bahwa Injil adalah kekuatan Allah dan orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita aminkan firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Mungkin di antara kita ada yang lagi bergumul dengan hidup, persoalan demi persoalan. Melihat dengan mata kita, mata jasmani ini, tidak mungkin terjadi keajaiban. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, melihatlah dengan mata iman dan minta pertolongan Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Haleluya. 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 Firman-Mu bagi kami semua, dan kami menerima dengan ucapan syukur yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar waktu memberikan khotbah persembahan. Tuhan memberkati apa yang kami berikan, karena Tuhan sudah memberkati kami lebih dahulu. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin.
Haleluya. Terima kasih buat hambanya Kak Luki. Terima kasih buat firman Tuhan. Ada warta sedikit. Jangan lupa NCC ibadahnya setiap hari Minggu jam 5 sore. Minggu depan boleh bawa ajakin teman-teman, bahkan ya bisa live streaming ya. Nah di depan ada kotak persembahan. Bagi yang rindu memberikan persembahan, saya dengan imam makin memberikan makin diberkati. Amin. Bagi yang memberikan dipersilakan waktunya sebelum kita tutup ibadah NCC dan menerima berkat dari Pak Luki dari hambanya. Haleluya. Haleluya. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami anak-anak sudah di tempat ini, kami sudah memuji Tuhan dengan cara kami, dengan kemampuan kami. Kami sudah mengekspresikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pemain musik yang luar biasa, totalitas dalam mereka mempermainkan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup mereka. Mereka memainkan setiap alat-alat musik dan memimpin pujian. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini, kami semua berkat Tuhan tidak akan terlewat dalam hidup kami. Dan kami yang menyaksikan di rumah, berkat yang sama juga Tuhan akan beri dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami berpisah di tempat ini, tibakan di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Besok hari kami akan kembali ke pekerjaan kami. Bapa yang baik, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang akan memberkati kami. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami usahakan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, dengan relasi-relasi yang baik. Kami boleh bekerja sama dengan yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa kami ini, kota di mana kami tinggal, bahkan di mana kami beribadah di Mekarta, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami dalam berkat kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada sore ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Music kepada Om Once, musiknya dipersilakan Pak. Biar kita menikmati makan dengan musik. Oh ya, yang masih live silakan memuji Tuhan, putar musik. Yang menikmati hidangan dipersilakan. Yang mau transfer sudah